sahabat Christina dimanapun berada, kembali lagi dengan saya Christina Rumalatu, dan hari ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu aktivis perempuan yang memang concern untuk menyuarakan perampasan ruang hidup terkhususnya bagi perempuan dan anak, dan fokusnya itu di wilayah sebelah timur Indonesia, dan hari ini sangat keras menyuarakan kekerasan perempuan dan anak terkhususnya untuk Kabupaten Buru Selatan. Langsung saja, Kakak Olive, apa kabar? Puji Tuhan baik. Long time no see. Yes. Where have you been? Nyari hidup sebenarnya ya. Bagaimana caranya bisa survive di Jakarta? Ya sih, keras Jakarta ya. keras ya. Lebih kejam dari Ibu Tiri sebenarnya ya. Sekejam-kejamnya Ibu Tiri. Jakarta lebih kejam. Tapi ada Ibu Tiri juga ada loh yang baik. Oh iya, siap. Kayak di sinetron gitu. Jakarta juga tidak selamanya Jakarta jahat. Dia baik, dia mendidik kita cukup supaya bisa lebih survive lagi ya. Ya, Jakarta ini memang kota 1000 pelajaran, kota yang paling acak. Yes. Setuju nggak? Setuju. Oke, kita hari ini memang ya janjian untuk akan bincang-bincang sedikit terkait dengan permasalahan perampasan ruang hidup perempuan dan anak yang memang hari ini kerap terjadi ya di Kabupaten Buru Selatan. Lebih parahnya lagi kemarin salah satu tenaga pendidik yang memang tapi melakukan tindakan-tindakan kekerasan yang amoral ya. Yes. Apakah se-emergency itu ya Buru Selatan? Kalau ditanya apakah se-emergency itu, saya bilang yes. Ini kondisi yang sangat darurat menurut saya, karena penduduk Buru Selatan tidak lebih dari 70 ribuan lebih ya, 70 ribuan lebih, dengan administrasi yang tidak begitu banyak seperti itu penduduknya ya. Tingkat kekerasan seksual 27 kasus, belum setahun loh, Januari sampai Oktober, baru 10 bulan, 27 kasus. Angka ini mungkin secara kuantitatif orang bisa hitung dengan jari ya, jari kaki, jari tangan, tambah lagi udah bisa. Tetapi itu tidak baik-baik saja untuk kondisi perempuan dan anak-anak di sana. Saya bilang tadi, kalau secara kuantitatif bisa dihitung dengan jari, tetapi itu tidak menunjukkan kondisi yang baik-baik saja untuk manusia-manusia, perempuan-perempuan dan anak-anak yang harusnya punya masa depan. Harus terenggut masa depannya, harus hidup dalam ketakutan dan trauma yang berkepanjangan, yang seumur hidup akan mereka rasakan itu. Oke. Jadi emang complicated banget ya, karena itu memang menyerang psikologi, dan itu memang membunuh ruang-ruang hidup, harapan masa depan ya. Yes. Memangnya kan Kak Olive benar-benar lahir di sana, kemudian bertumbuh juga di sana. Katakanlah ya, menghabiskan separuh hidup. Sampai di kampung tercinta. Memangnya itu selalu terjadi ya Kak? Sependek yang saya tahu, itu memang beberapa kasus yang sebelumnya, beberapa kasus juga, tetapi itu tidak sebanyak yang 1 tahun terakhir. 1 tahun terakhir itu data kepolisian juga, yang saya juga update dari data kepolisian, itu 27 kasus dalam 1 tahun. Dan itu ibarat fenomena gunung es. 27 kasus ini rata-rata kasusnya masih di seputaran ibu kota kabupaten Buru Selatan ya. Bagaimana dengan kondisi kita hidup dengan kondisi geografis yang ke daerah kepulauan, pegunungan juga, yang aksesnya ke ibu kota itu sangat jauh. Ini juga salah satu faktor. Kalau di dalam kota saja banyak persoalannya seperti itu, banyak kasus. Apa kabar dengan mereka yang di kampung-kampung kecil, terpencil, terisolasi, yang mungkin saja itu kasusnya sekian banyak, tetapi untuk melaporkannya itu belum, masyarakat belum punya pemahaman yang luas untuk bagaimana melaporkan kasusnya. Selain karena kondisi geografis, ekonomi, itu juga yang turut menghambat proses pelaporan, misalkan kayak pihak berwajib. Yang muncul di permukaan saja masih bisa diminta untuk diberhentikan kasusnya, apalagi yang sekian banyak kasus yang tidak dilaporkan. Seperti itu. Jadi 27 kasus ini hanya menyasar untuk perkotaan ya, artinya daerah-daerah perkotaan, gunung es yang kita lihat di permukaan saja, padahal masih banyak sebenarnya sekian banyak kasus di seperti itu.
Tetapi sejauh ini langkah-langkah konkret dari pemerintah untuk kayak misalnya edukasi, pencegahan dan yang dilakukan pemerintah itu ada? Kalau mau dibilang ada, mungkin ada ya, karena kita juga tidak tahu bagaimana pemerintah daerah di sana seperti apa sejauh ini melalui dinas PTPA-nya. PTPA di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Tetapi hasil diskusi kami kemarin, kebetulan ya kegiatan KNPI melibatkan saya juga untuk workshop anti kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Buru Selatan. Itu juga hasil diskusi itu Wakil Bupati juga menyampaikan bahwa sudah ada rancangan perda. Nah, rancangan perda untuk perlindungan perempuan anak di Buru Selatan. Meskipun kita juga belum dilibatkan ya dalam proses ini, tetapi kita berharap bahwa ada output dari kebijakan adanya rancangan ranperda ini dibuat jadi disetujui menjadi perda supaya ini menjadi landasan adanya payung hukum untuk melindungi perempuan dan anak-anak di sana, seperti itu. Ya, kita harapkan ya bahwa itu dari pemerintah mengakomodir kepentingan perempuan dan anak di sana. Tetapi karena berbicara perda, apakah dalam perencanaan itu sudah banyak semisalnya ada ikut keterlibatan LSM, kemudian aktivis-aktivis yang memang concern terhadap persoalan perempuan dan anak untuk kekerasan seksualnya gitu atau tindak-tindakan pidana lainnya? Yes, untuk itu saya juga belum punya data soal itu. Apakah mereka LSM di sana daerah di Maluku, di Buru Selatan dilibatkan atau tidak? Tapi kalau saya pribadi tidak dilibatkan. Tetapi harapan saya bahwa rancangan ini dia bisa mengakomodir kepentingan perempuan dan anak-anak di sana. Artinya ketika akan dibahas nanti, semoga bisa melibatkan LSM dan pihak-pihak berkepentingan ya, yang punya kepentingan yang sama untuk menyuarakan kepentingan perempuan dan anak-anak di sana, supaya itu menjadi kekuatan hukum, payung hukum untuk penyelesaian kasus-kasus di sana. Wah, gila, ini tingkat kekerasan seksual sangat tinggi di Buru Selatan, tetapi kemudian hari ini kita dipimpin oleh salah satu serikandi hebat kan. Tapi sejauh ini saya bisa tindakan-tindakan teknis seperti sosialisasi, edukasi atau pendampingan yang dilakukan itu lewat instansi terkait, apakah ada? Ada, sebenarnya ada juga, cuman memang bahwa kita lihat di sana institusi-institusi yang memang misalkan di birokrasi ya, PTP 2A-nya itu kita juga mendorong bahwa harus ada dinas pemberdayaan perempuan dan anak, karena sejauh ini belum ada kan. Jadi kalaupun dinas ini penting, karena kalau ada dinasnya dia tidak menjadi bagian dari satu misalkan badan ya. Tapi kalau dia jadi dinas misalkan, itu berarti ada pos anggaran untuk itu, karena memang kendalanya selama ini tuh bicara soal penanganan kasus-kasus kekerasan seksual, bagaimana pemulihan korban dan sebagainya itu. Ini masih banyak masalah nih, karena tidak ada anggaran yang cukup. Persoalan anggaran juga, karena orang misalkan si korban harus bayangkan visum kan harus bayar. Dia ini udah korban, misalkan nih. Jadi korban. Rata-rata nih masalah ekonomi juga kan, masalah ekonomi sudah jadi korban, kondisinya kita miskin, kita di sana miskin, korban untuk kepentingan kita saja nih yang udah jadi korban nih harus membayar lagi visum. Masih sempat-sempatnya harus dibayar ya. Kita dituntut untuk bayar. Yang demikian ya berharap bahwa kebijakan Ibu Bupati juga bisa mengakomodir bagaimana si anak-anak ini secara komprehensif gitu. Secara holistik ya, menyeluruh kepentingan anak-anak ini ketika dia menjadi korban. Jangan lagi deh, visum-visum jangan dibayar lagi deh, tidak boleh sebenarnya. Bagaimana dia jadi korban, miskin, jadi korban kekerasan seksual, untuk visum saja harus bayar. Itu bayar. Semoga ada kebijakan yang berpihak terhadap perempuan anak-anak di sana. Amin. Kita berharap ya, semoga dari kasus-kasus 27 kasus ini banyak kemudian membuka wawasan kita. Karena masalah patriarki ini memang kerap sekali, bukan cuma di Buru Selatan, tetapi untuk Provinsi Maluku ya, itu sering terjadi. Hanya memang kasus-kasus seperti ini barangkali karena rentan kendali kita sehingga kurang
muncul ke permukaan. Setuju, kan? setuju. Ya, kita berharap ada regulasi yang baik untuk bagaimana mengakomodir kepentingan perempuan dan anak.